Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin. Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Teman-teman sekalian yang saya hormati dan saya banggakan, alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di pertemuan yang ke-7, ya. Di mana pertemuan ke-7 pada hari ini kita mencoba untuk lebih memperdalam pemahaman tentang perhitungan bagi hasil pada perbankan syariah, di mana kita sudah masuk ke ranah yang lebih teknis lagi, yaitu metode distribusi bagi hasil. Jadi menjadi complicated sekali karena kita akan melihat secara lebih detail. Nah, pada hari ini agenda pembahasan kita adalah 12 poin. Namun saya hanya akan membahas pada tahapan pertama ini, yaitu poin 1 hingga poin ke-8. Ya. Jadi untuk poin ke-9 hingga poin ke-12 nanti kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Baik, kita masuk ke slide berikutnya, ya. Saya kira kawan-kawan sudah paham terkait dengan operasionalisasi atau proses kerja bank syariah dan bank konvensional, ya. Di mana kalau kita perhatikan teman-teman sekalian, ya, dalam konteks kerja perbankan secara umum, memang ada kesamaan, yaitu proses intermediasi dana, ya, dari pihak surplus ke pihak defisit. Itu secara umum konsepnya seperti itu. Namun kalau kita lihat secara lebih detail, maka pada perbankan syariah ini menjadi lebih unik dan lebih dinamis serta lebih adil. Mengapa saya katakan begitu? Karena pada perbankan syariah ini, ya, ada sebuah proses yang pertama, tidak adanya pemastian return di awal. Ya, jadi return itu atau tingkat pengembalian dihitung dengan konsep indikasi, bukan pemastian. Yang kedua adalah ada sebuah namanya risk sharing. Ya, jadi antara nasabah dengan perbankan dia punya risk sharing. Sehingga kemudian kita juga mengenal ada namanya profit and loss sharing karena mereka secara awal sudah berbagi resiko. Lalu yang ketiga adalah apa yang nasabah perhimpunan peroleh dalam konteks pengembalian itu adalah apa yang diusahakan oleh sisi penyaluran. Jadi kalau begitu tingkat pengembalian yang diterima itu seakan punya korelasi atau hubungan dengan penyalurannya. Jadi ada sebuah koneksi. Seandainya pihak penyalurannya rugi, maka pihak perhimpunan juga akan mungkin rugi dan bahkan tidak mendapatkan apa-apa, kan begitu. Dan sebaliknya. Kemudian ini adalah alur operasional bank syariah. Jadi kita sudah belajar kemarin ada penghimpunan dana, ya, juga ada penyaluran dana, dan juga ada pendapatan. Jadi pendapatan ini kalau dalam konteks bank syariah itu mengikut kepada jenis dananya. Apakah dananya dia adalah dana dengan akad perdagangan, atau akad kerjasama, atau akad jasa. Itu beda-beda. Termasuk juga pengembaliannya juga akan mengikut akad yang dipakai. Untuk bagi hasil atau bagi rugi ini biasanya ketika kita melakukan akad dengan akad kerjasama, ya. Dan margin ini biasanya kalau kita dengan akad jual beli. Dan kalau kita dengan akad hanya simpanan saja atau jasa, maka kita dapat namanya ujroh biasanya, balas jasa, bonus atau komisi. Nah, semua hasil bagi hasil ini atau keuntungan ini akan dimasuk dalam namanya tabel bagi hasil. Dan tabel bagi hasil ini
akan di breakdown ke dalam laporan laba rugi, yaitu berisi semua pendapatan daripada perbankan syariah dengan berbagai macam instrumen tadi, ya. Nah, alur operasional bank distribusi bagi hasil bank syariah. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan. Jadi alurnya itu adalah perbankan itu berfungsi sebagai pool of funds, sebagai pengumpul dana dari dana masyarakat atau dana modal sendiri dalam bentuk capital. Kemudian distribusikan pada sisi penyaluran, dan sisi penyaluran ini dia akan memiliki namanya distribusi profit atau loss. Dan juga perbankan juga memiliki namanya fee based income, seperti halnya Anda punya ATM, ya, jasa remittance, jasa transfer, itu masuk dalam fee based income, di mana itu semua masuk dan kembali nanti kepada dana masyarakat atau dana modal bank, berpulang kepada kesepakatan di antara pengelola perbankan. Ya, jadi intinya ada sebuah proses flow di sini, aliran, ya, dari sebelah kiri ke kanan, dari kanan ke kiri. Dan ini berlaku secara dinamis, saling terkait satu sama lain. Nah, berikutnya kita masuk ke bagian yang berikutnya, yaitu terkait dengan proses distribusi bagi hasil, ya. Jadi tadi kita sudah perhatikan alur kerjanya, ya. Maka distribusi bagi hasilnya akan menjadi yaitu transaksi. Transaksi artinya tadi adalah dari perhimpunan ke perbankan, ke penyaluran, ya. Kemudian dari penyaluran, perbankan, kemudian ke perhimpunan, adalah transaksi masuk semuanya ke neraca laba rugi perbankan. Kemudian akan masuk ke tabel bagi hasil. Nah, ketika masuk ke bagi hasil ini, maka ada dua proses distribusi bagi hasil. Yang pertama, masuk kembali ke rekening nasabah, yaitu nasabah giro, nasabah tabungan, maupun nasabah deposito. Yang kedua adalah masuk dalam namanya ALMA, Asset Liquidity Management. Artinya ini masuk dalam sisi modal, ya, sehingga dapat digunakan untuk memproyeksi keuangan berikutnya, artinya sebagai cadangan uang untuk pengembangan perbankan pada periode yang akan datang. Nah, sekarang kita masuk ke contoh distribusi bagi hasil di bank syariah, ya. Nah, ini adalah komposisi-komposisi, ya. Kalau Anda perhatikan, ini adalah tabel yang diambil dari Bank Indonesia. Tabel distribusi pendapatan bagi hasil dana pihak ketiga bulan November 2007. Anda perhatikan di sini ada 3 bagian utama pada sisi laporan Bank Indonesia ini terkait dengan instrumen keuangan bank syariah, yaitu giro wadiah. Ini nilai saldo rata-ratanya pada bulan November ini, ya, pada akhir periode ini. Kemudian distribusi bagi hasilnya adalah ini. Artinya ini adalah bagian atau share atau proporsi dari total pendapatan, ya, pada bulan tersebut pada giro wadiah, ya. Kemudian bonusnya bagi hasil tidak ada di sini, ya, nisbahnya tidak ada karena ini bukan akad kerjasama tapi akad jasa. Kemudian indikasi equivalent rate, jadi inilah sebuah indikasi, bukan penjanjian, ya, bukan menjanjikan, tapi indikasi return bagi nasabah giro adalah 3,03%. Tapi bukan berupa perjanjian, tapi kira-kira. Nah, gitu, ya. Yang kedua adalah tabungan wadiah. Di sini, ya, ada tabungan mudharabah, juga ada tabungan haji amanah. Artinya ini semua dalam bentuk tabungan. Ya, nominalnya semua begini, ya. Ada totalnya sekian, dengan distribusi bagi hasil juga sekian. Lalu ada nisbahnya 52 dan 35. Kemudian inilah bonus bagi hasilnya, karena dia punya nisbah, maka ada komposisi bagian untuk nasabah sekian-sekian, dengan indikasi rate-nya adalah sekian persen. Untuk deposito, Anda bisa lihat sendiri di sini, semakin lama orang itu meletakkan depositonya, ya, maka semakin besar nisbahnya, ya. Kenapa kok lebih besar? Karena perbankan memberikan apresiasi lebih, karena Anda sudah merelakan uang Anda ditahan oleh perbankan sekian lama.
Nah, ini nominalnya juga berbeda, bervariasi, ya, mengikut dari saldo yang tertera pada setiap jangka waktunya. Ya, jadi di sini yang paling lama, yang paling besar adalah jangka waktu 6 bulan, ya, 6 bulan. Paling sedikit adalah sekitar 6 bulan, 2 tahun paling sedikit di sini, ya. Terlalu lama ini 2 tahun. Nah, ini, ya, nisbahnya sudah ada, maka di sini ada bonus dan bagi hasil sudah ada. Ini adalah bagian daripada mudorib, ya, mudorib nasabah, ini ada nasabah, ya, mudorib, robul mal, ya, fungsi perhimpunan adalah robul mal atau nasabah. Lalu indikasi rate-nya adalah ini, ya, semakin lama semakin besar. Nah, ini juga Anda bisa perhatikan saldonya berapa totalnya semua pada bulan November, bagi hasilnya berapa, totalnya pendapatannya ini, ya, ini total pendapatan bagi hasil dan bonus selama bulan November, dan juga ini adalah untuk nasabah sekian, ya. Jadi proporsi nasabahnya sekian, berarti sisanya adalah perbankan. Selisih antara 3, sekian miliar dengan 2, sekian miliar, ya. Nah, ini adalah contoh lagi distribusi pada konteks yang lain, ya. Sama juga dengan tadi, tapi dalam bentuk US dollar di sini, ya, dari US dollar. Tapi intinya lebih kurang sama dengan yang sebelumnya, tentang saldo rata-rata pada bulan Desember 2002, distribusi bagi hasilnya berapa, nisbahnya berapa, bonus dan sebagainya, lalu indikasi rate-nya, ini bukan penjanjian, tapi ini adalah berupa angka kira-kira yang akan diterima oleh nasabah, nama indikasi, ya. Landasan syariah dan pengertian distribusi bagi hasil, ya, teman-teman sekalian. Jadi di sini adalah yang pertama saya bacakan, ini berdasarkan fatwa DSN MUI nomor 14 tahun 2000, ya, bahwa dalam sistem pencatatan dan pelaporan akuntansi keuangan dikenal ada 2 sistem, ya. Yang pertama adalah sistem cash basis, yaitu prinsip akuntansi yang mengharuskan pengakuan biaya dan pendapatan pada saat terjadinya. Jadi uang itu keluar itu berdasarkan memang rate yang tertera pada, artinya sesuai dengan memang apa yang tertera pada kertas. Ya, jadi seandainya Anda return-nya 5%, maka nanti di akhir periode juga 5%. Begitu. Jadi ketika di perjanjian indikasi rate-nya 5%, ketika tanda tangan di awal, maka di akhir juga 5%. Itu namanya cash, sesuai dengan itu. Atau accrual basis, ya. Nah, accrual basis ini adalah prinsip akuntansi yang membolehkan pengakuan biaya dan pendapatan didistribusikan pada beberapa periode, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi accrual basis ini artinya ya seperti tadi indikasi rate tadi. Jadi belum jelas sekian, tapi seakan-akan sekian, gitu. Artinya ada pengakuan di awal, ya. Tapi bukan penjanjian akan diberikan sekian, tapi itu untuk memudahkan proses akuntansi. Yang kedua, bahwa kedua sistem tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi bagi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah. Pada prinsipnya, LKS boleh menggunakan sistem accrual basis maupun cash basis dalam administrasi keuangannya. Dilihat dari segi kemaslahatan atau asaslah, dalam pencatatan sebaiknya digunakan sistem accrual basis, ya, untuk kemaslahatan, karena ini kita tidak mengenal suku bunga, di mana penetapannya di awal. Tetapi dalam distribusi hasil usaha hendaknya ditentukan atas dasar penerimaan yang benar-benar terjadi, yaitu cash basis. Jadi sebenarnya bank syariah itu di antara dua-duanya ini, ya. Yang kedua adalah bahwa pembagian hasil usaha di antara para pihak atau mitra dalam suatu bentuk usaha kerjasama boleh didasarkan pada prinsip bagi untung, profit sharing, yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana. Dan boleh pula didasarkan pada prinsip bagi hasil, revenue sharing, yaitu hasil bagi yang dihitung dari total pendapatan yang dari pengelolaan dana, dan masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Jadi ada profit sharing, ada revenue sharing. Tidak, profit sharing itu dia sudah dikurangi berbagai macam biaya. Sudah. Kalau revenue sharing masih kotor, gross, dua-duanya boleh. Bahwa kedua prinsip tersebut pada dasarnya dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syariah.
Pada dasarnya, LKS boleh menggunakan prinsip bagi hasil, revenue sharing, maupun bagi untung atau profit sharing dalam pembagian hasil usaha dengan mitra nasabahnya. Dilihat dari sisi kemaslahatannya, saat ini pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil atau revenue sharing ya. Karena khawatirnya kalau seandainya gunakan profit sharing nanti kecil sekali income-nya. Penetapan prinsip pembagian hasil usaha yang dipilih harus disepakati dalam akad. Jadi harus disepakati di awal. Ini adalah firman Allah tentang landasan dalam Al-Quran dan hadis ya. Anda bisa baca sendiri dalam surat Al-Baqarah, misalkan, hai orang-orang yang beriman, jika kamu melakukan transaksi hutang piutang untuk jangka waktu yang ditentukan, maka tuliskanlah. Ya, dan sebagainya. Ini juga ada. Nah, sekarang kita masuk ke pengertian distribusi hasil usaha. Perhitungan pembagian hasil usaha antara sahibul mal, yaitu pihak nasabah ya, dengan mudharib atau perbankan sesuai dengan nisbah yang disepakati di awal akad. Perhitungan besaran hasil usaha yang dipergunakan sebagai dasar perhitungan ya. Jadi kesepakatan di awal sebagai dasar perhitungan. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan revenue sharing dan profit sharing. Ya. Ini adalah yang pertama ya. Pendapatan ada dua laporan laba rugi Bank Syariah Ciputat misalkan. Pendapatannya adalah sekian ya. Totalnya 1.400. Biayanya adalah 850. Jadi laba ruginya adalah 550 ya. Nah, ini kalau seandainya menggunakan konsep revenue sharing. Jadi pendapatan kurangi biaya langsung ini. Tapi ada juga yang menggunakan konsep profit sharing. Jadi sebelum dikurangi tadi ya, sebelum masuk ke pendapatan 1,4 tadi, dikurangi dulu dengan 300.000, yaitu apa biaya-biaya lainnya. Ini menggunakan namanya profit sharing. Yang sebelumnya adalah revenue sharing ya. Nah, sekarang korelasi hasil penyaluran dana dengan bagi hasil. Korelasinya, hubungannya bagaimana? Nah, ini adalah kaitannya. Kaitan hasil penyaluran dana dengan bagi hasil dana 60-40. Misalkan hasil penyaluran dana adalah 1 juta rupiah. Jadi ini kita lihat dari sisi penyaluran ya, sisi pembiayaan, sebelah kanan. Dapat hasil 1 juta pengembaliannya. Maka bagi hasil untuk deposan atau nasabah atau sahibul mal adalah 600, yaitu 60% nisbahnya. Hasil penyaluran dana 800, maka nisbahnya adalah 480. Hasil penyaluran dana 0, maka bagi hasilnya adalah 0 rupiah. Jadi jumlah nominal hasil yang diterima deposan adalah akibat dari penghasilan yang diterima oleh bank. Dan bukan sebab yang menentukan berapa tingkat margin di pembiayaan. Jadi memang dalam bank syariah ini adil. Anda untung besar dari sisi pembiayaan, Anda dapat untung besar dari sisi perhimpunan, dan sebaliknya, begitu. Nah, ini porsi pendapatan pada unsur distribusi bagi hasil, misalkan. Ya. Yang pertama adalah nomor 1, penghimpunan dana. Bank syariah misalkan berhasil menghimpun dana 150.000. Penyaluran dananya adalah 150.000. Berarti sama ya ini. Lalu pendapatan penyalurannya, income-nya dari penyaluran ini adalah 325. Pendapatan yang dibagikan oleh bank syariah kepada penghimpun dana adalah 325. Berarti keterangannya apa? Semua pendapatan penyaluran dibagikan kepada penghimpun dana. Jadi bank tidak mendapatkan apa-apa. Yang kedua adalah sama perhimpunannya, penyaluran dananya lebih besar, kemudian pendapatan penyalurannya lebih besar, lalu pendapatan yang dibagikan 312. Berarti kalau begitu, berapakah yang dibagikan kepada penghimpunan dana? Ini ada 12. Berarti berapa ini maksudnya? Maksudnya adalah 150.000 dikali 175.000 dikalikan 350. Berarti sebesar porsi penghimpunan dana saja. Jadi pemberian dana ke sini itu sebesar
proporsinya dari penyaluran dananya berapa terhadap pendapatan penyaluran. Yang ketiga adalah lebih kecil daripada penghimpunan. Tadi yang lebih besar sebelumnya. Pendapatannya sekian, pendapatannya yang dibagikan adalah sekian. Kalau begitu, semua pendapatan dibagikan. Namun perbankan syariah masih punya dana yang belum dibagikan, yang belum disalurkan, ya kan ini sebesar 25.000. Nah, intinya apa? Intinya apa yang bank syariah berikan kepada penghimpunan itu adalah sebesar porsi daripada berapakah penyaluran dana yang dilakukan oleh perbankan syariah. Sehingga ini menentukan ini, return ini adalah pendapatan penyaluran ini akan menentukan berapakah besaran untuk perhimpunan dana. Kita masuk ke tabel distribusi bagi hasil dan penjelasan pengisiannya. Nah, ini kita masuk ke agak teknis sedikit. Nah, ini. Jadi inilah ada tabel di sini ya, tabel distribusi bagi hasil. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini ya, jenis simpanan ada banyak, ada giro wadi'ah, tabungan mudharabah, deposito mudharabah dengan berbagai macam jangka waktu. Dan di sini juga ada rata-rata sebulan saldo harian. Jadi ini menggunakan rata-rata sebulan saldo harian. Jadi menggunakan saldo hariannya berapa, rata-ratanya, lalu dijumlah semua saldo harian tadi, kemudian ini rata-rata selama sebulan. Ya, dapatlah ini ada A1, A2, sampai A6. Lalu berapa yang dibagi? Di sini juga ada, ya, untuk giro wadi'ah dan sebagainya. Porsi sohibul mal, berarti porsi nasabah ya. Ada nisbahnya berapa, pendapatannya ini berarti nisbah dikalikan dengan pendapatan yang dibagi, ya kan? Lalu returnnya berapa? Porsi untuk mudharib juga ada di sini, nisbahnya berapa, pendapatannya berarti dari nisbah tadi, sisanya. Lalu di grand total semua di bawah. Keterangannya adalah sebagai berikut masing-masing. Rata-rata sebulan saldo harian kolom A tadi, yaitu sumbernya dari saldo rata-rata harian yang bersangkutan. Jadi misalkan saldo pada tanggal 1 berapa? Tanggal 1 saya punya saldo 1.000. Berarti rata-rata pada satu hari itulah 1.000. Ya, setelah ditambah semua itu saldo saya 1.000. Hari kedua berapa? Ketiga sampai tanggal 31 bila tanggalnya sampai 31 bulannya ditambahkan semua dibagi dengan jumlah hari dalam bulan tersebut, ya. Yang B adalah pendapatan kolom B, yaitu porsi pendapatan pengelolaan dana mudharabah, ya, yang akan didistribusikan sebagai unsur pendapatan pada distribusi bagi hasil atau pendapatan. Jadi ini pendapatan ini merupakan hasil dari akumulasi berbagai macam akad pembiayaan, yaitu biasanya dari margin, ya, prinsip jual beli, murabahah, istiqna, salam dan sebagainya. Ya, kemudian yang kedua adalah bagi hasil, yaitu prinsip bagi hasil dari musyarakah dan mudharabah. Jadi dari sisi penyalurannya, ya, pendapatannya berapa. Jadi perhitungannya adalah pendapatan per produk, ya, itu berapa, dihitung proporsi-proporsinya di sana. Yang ketiga adalah nisbah nasabah, pemilik dana atau sahibul mal di kolom C itu angka pembagian untuk pemilik dana atau nasabah yang telah disepakati dari awal. Lalu yang kolom D adalah pendapatan pemilik dana sahibul mal, yaitu sisa daripada nisbah daripada daripada mudharib. Daripada sahibul mal. Artinya pendapatan pemilik dana adalah porsi pendapatan penyimpan dana dalam rupiah, yaitu dikalikan dengan nisbahnya berapa. Nah, perhitungan indikasi rate-nya masing-masing berikut adalah sebagai berikut. Jadi kan kalau nggak salah di sebelah kanan tadi, itu ada namanya perhitungan indikasi to return. Ya kan? Nah, caranya adalah apa? Dengan cara pendapatan penyimpanan dana, ya, berapa, ya, jadi pendapatan penyimpanan dana berapa oleh nasabah tersebut pada produk itu, ya, misalnya produk mudharabah tadi, dibagi dengan rata-rata sebulan saldo harian. Jadi saldo harian pada produk itu berapa,
dikalikan dengan 365 hari dibagi dengan Y, yaitu umur bulannya berapa. Kalau dia bulan Januari berarti 31. Maka kira-kira return-nya akan sekian, ya. Di kolom sebelah kanan itu, RTN itu. Yang berikutnya adalah kolom E lah nisbah bank atau mudharib, ya, sama. Pendapatan bank atau mudharib di kolom F adalah porsi pendapatan bank dalam rupiah tadi, ya. Nah, jadi ini adalah tadi, ya. Nah, jadi ini hasilnya adalah ini tadi, ya. Nah, ini tadi secara singkat tabel yang sudah Anda hitung atau ketahui di sebelumnya. Baik, saya kira itu saja dulu untuk pertemuan kita pada bagian pertama ini. Kita akan lanjutkan kembali poin yang berikutnya pada pertemuan selanjutnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.